penting talak itu pertama hukumnya mubah. Kapan dia menjadi wajib, kapan dia menjadi mubah, kapan dia menjadi makruh atau makruh dengan tambahan makruh, kapan dia menjadi haram bahkan, itu kita lihat saja di sini. Kan udah rusak. Guru disuruh menghamba kepada murid. Kemudian sekolah harus ramah anak. Sekolah tidak harus ramah anak, warnet ramah anak, oke. Diskotik ramah pengunjung, oke. Sekolah itu memang tempat penyiksaan, tapi disiksa untuk jadi lebih baik. Karena Nabi tahu bahwasanya dakwah akidah itu bisanya dengan hiwar. Kalau perang terus, kapan kita bisa dialog? Tapi kalau ada gencatan senjata, orang tidak perang, maka yang muncul adalah gairah keilmuan, dialog. Ini beda khulu dengan iwat sigat taklik ya. Kalau sigat taklik kan diberikan ke pengadilan itu 10.000 atau 15.000 itu. Tapi kalau khulu ini diberikan kepada suami. Ya, kita butuh juga mental-mental seperti Jepang. Ya, 3 tahun, cuma 3 tahun aja. Aduh lubang Jepang. Ya. Ini jembatan di Biaro aja udah lebih 2 bulan. Sudah. Indonesia sekarang ingin bangun jalan tol. Ini contoh ya, Indonesia ingin bangun. Indonesia punya aspal nggak? Punya. Indonesia punya kerikil nggak? Punya semen nggak? Punya orang-orang nggak untuk kerja? Ya, yang membuat orang nggak jalan apa? Kenapa mesti ngutang ke Cina dulu untuk jalan, untuk bisa bikin jalan tol? Padahal kita punya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nawayna ta'lama wa ta'lim, wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh, kita lanjutkan kajian kita. Ya, kita mungkin pindah hari Jumat. Jumat ini dan Jumat depan mungkin. Karena Selasa depan ada juga agenda di Dinas Pendidikan Bukit Tinggi. Dan kebetulan kajian hari Jumat juga sudah khatam hari Jumat kemarin, alhamdulillah. Nah, jadi itulah khatam kitab itu. Nanti insya Allah kita juga akan buka kembali kajian hari Jumat dengan kitab usul fikih lagi ya. Kalau hari Jumat usul fikih. Jadi kalau takhtib atau rancangan langkah-langkah belajar versi saya yaitu mulai dari fikih, kemudian kawaid fikih, kemudian usul fikih. Usul fikih. Nah, jadi kita paham juga latar belakang penarikan hukum itu seperti apa. Ya. Kita lanjutkan ya. Kita masuk khulu. Kemarin nusyuz sudah ya? Nusyuz sudah habis? Habis ya? Nah, sekarang kita masuk al-khulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Ini fi nusyuz. Kemarin kita sudah sampai pada nusyuz ya. Jadi nusyuz itu apa? Suami istri tidak melakukan kewajiban. Nah, kalau fikih klasik itu lebih kepada istri. Kenapa? Karena kewajiban istri itu yang banyak. Kewajiban istri itu yang banyak. Kalau kewajiban suami yang penting selesai nafkah, sudah selesai. Nah, kewajiban istri ini yang banyak. Maka ketika kita membahas nusyuz, kalau kontemporer seperti Dr. Mustafa Dib Al-Bugha itu juga beliau membahasakan andai suami tidak memberikan nafkah kepada istri juga bisa disebut nusyuz. Ya. Akan tetapi nusyuz dalam sudut pandang fikih klasik adalah sesuatu yang kalau istri lakukan maka dia tidak berhak dapat nafkah. Ya, sesuatu yang kalau istri lakukan maka si istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Ya, contohnya pintu rumah dibuka-buka saja masuk laki-laki lain ke dalam rumah. Ini juga hebatnya orang-orang dulu, enak. Rumah itu kan di muka rumah ada kursi. Di luar rumah. Ya, di luar rumah ada kursi. Ada rumah yang seperti itu. Apa tujuannya tuh? Ya, misalkan ada tamu mencari suami. Suami nak di rumah berarti suruh dia dulu nunggu di luar. Suruh nunggu di luar. Ya, enggak suruh masuk ke dalam seperti itu saja, enggak. Ya, karena itu amanah untuk istri ya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga rumah suaminya, masuk-masuk aja ke dalam rumah. Itu kan enggak patut. Andai dimasukkan orang ke dalam rumahnya, ya,
apatah lagi laki-laki yang bukan mahram. Ya kan, abangnya saja tak boleh masuk tenda. Ke rumah suaminya ya, rumah suaminya. Ini kalau rumah suaminya ya, kalau di Minang tuh beda. Di Minang tuh agak panjang juga, enak. Karena laki-laki yang tinggal di rumah istri enak, itu agak susah. Enak, aku entah tamu sih, entah tamu ninya, entah tamu abangnya, entah tamu ikonya, enak. Tapi kalau misalkan sekarang jelas ini rumah suaminya, maka tidak boleh memasukkan siapa-siapa ke dalam rumah. Tidak boleh juga pergi keluar rumah tanpa izin suaminya. Nusyus paling simpel itu adalah malam suaminya minta dia nggak mau, nah, itu juga nusyus. Maka andai itu terjadi bagaimana? Nah, maka jatuh nafkah. Misalnya gugur kewajiban suami memberikan nafkah. Kalau suami tidak ngasih nafkah, suami tidak berdosa. Ya, kalau suami tidak kasih nafkah, suami tidak berdosa. Makanya ini agak-agak rumit juga nih ya. Tapi suami lagi-lagi kita sampaikan ya tetap harus arif juga ya. Arif juga mau minta kewajiban istri itu lihat-lihat juga waktunya. Istri juga jangan mood aja terus enak. Lagi enggak mood aja terus, ini gawat juga nih. Ya, saling-saling paham aja. Kalau tidak ada alasan logis enggak usah. Ya enggak, ini istrinya nangis aja kenapa habis nonton telenovela. Apa hubungannya enggak? Enggak ada hubungannya. Atau istrinya habis nonton berita perselingkuhan artis, dia marah pula pada suaminya, enggak? Enggak mood. Itu kacau tuh. Ya. Makanya dikat sajalah yang seperti itu ya. Nah, lakukan saja kewajiban, berikan hak orang lain, suami juga, istri juga. Nah, itu hubungan suami istri, itu hubungan rumah tangga. Masing-masing ada hak, masing-masing juga punya kewajiban. Oke, jadi itu nusyuz ya. Dalam nusyuz itu ada tidak sesuatu hal yang mewajibkan perceraian? Perceraian sampai di level wajib? Oh, bisa jadi ya. Selingkuh suami AIDS itu wajib cerai itu. Kalau enggak berarti kita membunuh diri sendiri itu contoh. Ya, itu wajib. Jadi perselingkuhan itu bisa menjadikan hukum cerai menjadi wajib. Bisa saja. Perselingkuhan bisa menjadikan hukum cerai menjadi wajib. Cerai aslinya apa? Makruh. Nah, iya boleh. Ya boleh, tapi sebaiknya jangan ya enggak. Bukan haram ya. Bukan mubah juga, makruh. Dia halal. Nah, gitu ya. Bahasa kita boleh sebutkan halal lah. Aslinya cerai itu halal karena Nabi sebutkan abghadul halal indallah. Hal halal yang paling Allah enggak suka lah. Ya, Allah enggak suka. Perbuatan halal yang Allah murka lah istilahnya seperti itu. Ya, perbuatan halal. Tapi cerai itu tetap saja mubah. Mau kita bilang itu menyebabkan Allah marah juga tetap, karena Nabi katakan tadi al-halal, berarti hukum cerai itu mubah. Tanpa sebab menceraikan istri boleh enggak? Ya boleh. Ya, tapi ini rahasia ya. Ya, ini rahasia istilahnya. Kalau nasihat pernikahan langsung aja disampaikan seperti itu, nah itu kan kacau. Nah. Ya, tapi boleh. Iya. Banyak istrinya enggak. Kalau nikah itu gampang, cerainya kan gampang juga. Ya. Yang penting talak itu pertama hukumnya mubah. Kapan dia menjadi wajib, kapan dia menjadi mubah, kapan dia menjadi makruh atau makruh dengan tambahan makruh, kapan dia menjadi haram bahkan itu kita lihat saja di sini. Ya enggak? Apa standarnya ma'ruf? Kan itu syaratnya apa? Nusyuz itu kan lawannya apa? Mu'asyaratuhu bil ma'ruf. Bagaimana istri itu mempergauli suaminya secara ma'ruf. Ma'ruf itu kan tidak ada aturan syaratnya. Berarti ma'ruf itu kembali kepada uruf. Ma'ruf. Uruf itu apa? Ya beda tempat, beda kondisi. Beda waktu. Beda kebiasaan. Ya, beda kebiasaan. Kalau zaman dahulu barangkali seperti kakek saya dengan nenek saya cerai. Kenapa cerai? Ternyata gara-gara kerbau kakek saya dijual oleh mama nenek saya. Ya, karena dahulu kemanakan tuh memang benar-benar berajo ke mama. Ya, karena enggak klop ya sudah, cerai. Saya kira ada masalah apa? Ternyata gara-gara itu, gara-gara kerbau enggak. Ya. Iya, itulah. Barangkali menurut beliau itu sudah enggak bisa diperbaiki lagi ya sudah. Ya, sudah. Wajib. Kenapa? Karena kalau tiuk sabantan celik mamaknya tekan akabau kan enggak elok. Assalamualaikum. Ya.
Kita sedang silaturahim malah yang teringat kerbaunya kan. Karena dulu tuh di Minang tuh pernikahan tuh memang satu keluarga besar kan. Pasti ada momen Iya. tersebut. Subuh, iyo. Dan enggak tahu orang dulu tuh kok waktunya banyak lapang, ya, banyak kosong. Tiap bertamu ke rumah orang tuh kita enggak perlu WA, orangnya pasti ada di rumah. Orang dulu enak. Nah, sekarang enggak tahu harus WA pula dulu enak. Iya, iya, Bu. Dulu kan pegawai emang seperti itu ya, zuhur pulang. Zuhur pulang deh, pegawai lah ya. Terus sekarang beda lagi. Apa, Bu? Iya, sekarang mesti janji dulu, banyak pula prosedurnya. Ya, tapi itulah ya gambaran ya nusyuz itu. Jadi pokoknya suami lakukan kewajiban, istri lakukan kewajiban. Baliknya kepada uruf juga nusyuz itu. Ya, kalau misalkan orang itu akan tahan, misalkan pasangannya pernah selingkuh, tahan dia ya sudah. Kalau enggak tahan, ya kalau enggak tahan dia ketika lihat istrinya teringat oleh dia orang lain, ya istilahnya ini siapa aja yang pernah megang istri saya nih. Kira-kira seperti itu. Sudah. Ya. Tidak selamanya juga perceraian itu buruk ya. Kita sampaikan tidak selamanya perceraian itu buruk walaupun demi maslahat anak-anak. Kadang-kadang maslahat anak-anak itu apa orang tuanya bercerai. Orang tua enggak bercerai demi anak-anak, tapi enggak bercerainya dia berkelahi tiap hari di depan anak-anaknya. Ya enggak? Malah jadi mudarat. Ya, sudah mudarat anak. Nah, makanya berarti dalam kasus seperti itu lebih baik salam. Ya, lebih baik cerai untuk menimbang atau menjaga psikologi anak-anak. Itu contoh saja ya. Ya, Bu. Ya. Ya, belum. Belum tuh. Diterima. Harus itu dulu, Bu. Harus ke pengadilan dulu bayar duit iwat. Baru jatuh talak satu. Hakim yang menjatuhkan. Sebenarnya menjatuhkan talak itu suami. Tapi kan untuk jatuh talak suami itu kan ada beberapa syarat. Datang ke pengadilan, bayar iwat, kemudian hakim menyetujui. Hakim menyetujui jatuh talak satu. Baru tunggu pula iddah. Walaupun suaminya tidak pernah datang. Walaupun suaminya 30 tahun yang lalu tidak pernah mendatangi dia. Sekarang dia datang ke hakim. Maka setelah disetujui hakim, tunggu iddah lagi. 3 kali suci. Ya. Tentang iddah itu kan. Misalkan talak dijatuhkan oleh hakim. Kemudian kan ada masa iddah 3 kali suci. Dalam masa iddah itu datang suaminya. Dia tahu kok suami itu kalau prosesnya di pengadilan. Tetap mesti pakai lafaz rujuk. Di lafaz rujuknya Tetap langsung rujuk. Ya. Enggak harus nikah lagi. Ya. Tapi itu tuh khulu tadi ya. Khulu tadi itu. Khulu enggak. Kalau khulu kepada suami duitnya. Ini kepada pengadilan. Itu bukan khulu, itu namanya taklik. Taklik. Talak suami tetap jatuhkan. Ya, tapi dengan mengaitkan talak itu kepada perkara lain. Persetujuan hakim. Tapi khulu ada idah, tentu ada idah, tapi tidak ada hak rujuk. Hak rujuk tidak ada. Berarti harus ulang nikah lagi. Ya. Ya, Bu, ulang bayar mahar lagi. Kalau rujuk kan cukup raja tuki ya, nak. Saya rujuk engkau, cukup. Tapi kalau ulang nikah berarti ulang lagi. Saksi baru, wali baru. Ya. Apa, Bu? Enggak, lamaran enggak wajib. Langsung nikah pun boleh. Langsung nikah boleh. Melamar itu enggak wajib. Kalau bisa ada lamaran ya enggak masalah. Tapi orang-orang kita ini suka formalitas ya. Banyak formalitas. Lamaran formalitas, anak lahir formalitas, 7 bulan anak ada lagi formalitas. Mau nikah ada formalitas. Ya. Hidup simpel ya. Itu saya bilang kayaknya hidup orang dulu itu simpel aja enak. Hidup orang dulu itu simpel saja. Gini ya, seperti Mesir itu ingin membangun piramid.
Mesir ingin membangun piramid. Apa saja yang dibutuhkan? Batu ada, orang-orang ada, ya enggak? Maka didirikan piramid, selesai. Indonesia sekarang ingin bangun jalan tol. Ini contoh ya, Indonesia ingin bangun. Indonesia punya aspal enggak? Punya. Indonesia punya kerikil enggak? Punya semen enggak? Punya orang-orang enggak untuk kerja? Ya, yang membuat orang enggak jalan apa? Kenapa mesti ngutang ke Cina dulu untuk jalan? Untuk bisa bikin jalan tol. Padahal kita punya semua. Birokrasi. Nah itulah. Itu anehnya. Orang dulu simpel saja enak. Bikin lubang Jepang. Sudah bikin lubang Jepang. Apa yang bikin lubang Jepang? Sekarang Jakarta ingin membuat kereta bawah tanah. Bikin lubang. Apa salahnya bikin lubang? Apa masalahnya? Ya cangkul ada ya. Kalaupun ada mesin bor yang besar itu. Atau kita ingin bikin mesin bor. Ya, itulah. Saya kira aneh ya zaman sekarang ya. Gara-gara angka di rekening baru jalan. Gara-gara angka di rekening baru jalan. Padahal tanpa angka, misalkan sekarang anggap pemerintah sekarang tidak mampu menggaji orang-orang yang akan bekerja kasar. Misalkan seperti itu. Ya sudah digaji dengan fasilitas negara saja. Maksudnya apa? Anak kamu sekolah tidak perlu bayar. Ya, kamu kemudian dapat subsidi makan, keluarga. Pokoknya kamu tidak berutang. Kebutuhan pokoknya negara yang jamin semua. Walaupun negara tidak ngasih 4 juta sebulan. Ya enggak dikasih perumahan oleh negara misalkan seperti itu. Kan bisa aja seperti itu. Tapi kenapa enggak jalan? Wallahu alam. Kalau model itu enggak lebih dari Itu. Enggak dos sunat antara itu ya. Birokrasi, tingkatan birokrasi itu ada penyunatan. Jadi kita ini butuh juga. Ya, kita butuh juga mental-mental seperti Jepang ya enggak. 3 tahun, cuma 3 tahun jajah. Ada lubang Jepang ya enggak. Ini jembatan di Biaro aja udah lebih 2 bulan dah sudah. Tahu Ustaz ya? Labar alamu. Iya labar alamu tuh. Ya lama, asli saya enggak tahu kenapa lama. Padahal jembatannya bukan sungai besar itu cuma irigasi sawah aja. Apa yang membuat lama? Alam. Ya ini mumpung masa-masa pemilu ya. Saya kan boleh kritik kan. Karena saat-saat sekarang nih politisi takut dengan rakyat. Kalau nanti setelah pemilu baru rakyat takut. Agak rumit sekarang. Saya pikirnya bikin rel kereta api. Indonesia punya besi, ya enggak? Indonesia punya kayu. Terus apa yang membuat orang enggak bangun rel kereta api? Kenapa mesti minjam dulu duit ke bank internasional? Kenapa harus pinjam dulu duit ke Cina? Itulah. Ya. Tenaga ahli, apa kurang tenaga ahli di Indonesia ini? Apa kurang tenaga ahli di Indonesia? Iya. Selainnya kalau ahli mau digaji berapa besar, agak cek pulau asalnya orang Indonesia kah? Agak kan cek pulau. Enak, ini saya kasih kamu pulau satu, enak. Berapa gaji ahli itu? Kadang-kadang entahlah, ya kita perlu mental seperti Firaun ya. Firaun itu memang dia durhaka pada Allah, tapi dia sebagai pemimpin hebat ya. Firaun sebagai pemimpin dia hebat. Kalau perang dia paling depan. Makanya ketika ngejar Nabi Musa dia ikut tenggelam. Kalau raja-raja pengecut di belakang tuh, kayaknya ada Musa aja. Kalau Firaun enggak, dia memang leader ya dari sisi kemanusiaan. Sama seperti Kemal Atatürk tuh sebagai pemimpin dia kata orang memang hebat dia. Ya setelah Turki kalah perang dunia, bisa dia bangkitkan kembali Turki. Tapi masalahnya dia kufur. Itu masalahnya. Iya semangatnya kita ambil. Tadi Palestina tapi Hamas ya. Harusnya saya mendukung Palestina dan mendukung siapa saja yang mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, gitu. Kamu ada foto itu yang mewakili jihad biasa. Ya. Jihad itu memang fikul am. Fikul am. Yes. Nanti kita bahas deh jihad fikul am. Paling tidak. Dan itu khilafiyah apakah menjaga perbatasan negara itu termasuk jihad atau tidak? Ya. Tapi kalau masalah fikul amnya itu tidak ada. Tidak ada khilaf. Menjaga perbatasan negara itu tidak masuk ribat. Hah? Ribat, tidak masuk ribat menjaga perbatasan.
Ribat maksudnya. Ribat bermalam menunggu. Iya, apakah itu itulah jihad atau alun? Misalnya tidak ada orang nyerang, tapi mereka tetap siaga menjaga. Kan potensi diserang. Ayo, potensi diserang ada. Kira-kira sudah jihad atau belum? Itu baru khilaf ya. Itu baru khilaf. Hukum jihad. Ya. Jadi kita lagi-lagi katakan peperangan dalam Islam itu bukan karena agama ya. Kita perang dalam Islam itu karena teritori. Bisa enggak orang Islam memerangi orang Islam? Bisa. Abu Bakar memerangi orang enggak bayar zakat. Ya aslinya orang Islam. Ya aslinya orang Islam. Ya itu buat. Atau sebaliknya bisa enggak orang Islam kayak gam dulu itu masuk bugot. Apa? Gam yang dulu itu bugot itu. Gam itu agak rumit ya. Kita mau bilang buat ya lagi janji Soekarno ini beliau ditambah Timur lepas itu sebenarnya yang bikin panas itu kan Timur lepas. Ya Timur lepas. Tapi Islam perang dengan Islam tuh hukumnya di akhirat sederhana. Iya, pokoknya Islam dengan Islam tidak boleh pakai senjata pemusnah massal. Pakai majanik kalau dalam minhaj itu. Pakai katapel, pakai rudal enggak boleh. Karena enggak boleh. Karena perang kita bukan untuk mengalahkan, melumpuhkan. Perang kita untuk melumpuhkan. Ya. Sama Islam. Kalau sama Islam nanti ada buat. Jadi enggak orang demo dibunuhi semua seperti Ustadz Adi kan. Kawan Ustadz Adi itu enak. Senior saya di Mesir ya. Kawan Ustadz Adi. Orang di Batu tolong Tuhan saya dizalimi. Manhaj kamu apa? Makanya orang-orang Madinah datang ke Mekah pergi haji ya enggak? Mereka kan sudah syahadat. Tapi setelah syahadat mereka baiat dengan Nabi. Kata Syekh Al-Buti apa? Syahadat itu mengakui keimanan, baiat itu mengakui Nabi sebagai pemimpin. Kan syahadat itu mengakui Nabi sebagai rasul. Baiat itu mengakui Nabi sebagai pemimpin. Ya, jadi dua hal itu. Jadi makanya kemudian ada jihad atau tidak ada jihad itu berkaitan dengan apa? Dengan teritori lagi. Urusan teritori. Ya enggak? Madinah Islam semakin besar, Makkah ini akan menjadi potensi lawan. Makanya umat Islam ketika itu ngapain umat Islam? Awal mula perang itu apa? Ditutup jalur dagang orang-orang Makkah dengan orang-orang Syam. Kayak itu. Ya, jalur dagang antara orang Makkah dengan orang Syam. Kenapa? Karena Makkah ini akan menganggap umat Islam ini sebagai ancaman potensial ke depan. Ya, bagaimana cara kita melumpuhkan lawannya? Kita lumpuhkan ekonominya. Ya, bukan karena iman. Justru Nabi SAW ketika terjadi perang Hudaybiyah, Nabi yang pertama kali, walaupun Ali tidak setuju, Nabi yang menerima perjanjian Hudaybiyah itu. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwasanya dakwah akidah itu bisanya dengan hiwar. Kalau perang terus, kapan kita bisa dialog? Tapi kalau ada gencatan senjata, orang tidak perang, maka yang muncul adalah gairah keilmuan, dialog. Ya, dialog. Islam itu tidak akan mungkin disebarkan dengan pedang. Makanya ketika Amr bin As datang ke Mesir, walaupun dengan pasukan, Islam di Mesir itu cuma 5%. Tetap ada Kristen. Tapi ketika tidak ada perang lagi, baru orang boleh. Baru Islam menyebar. Intinya perang itu untuk merebut teritori. Teritori, ya. Masalah teritorial. Dan memang saat itu kalau tidak menyerang kita diserang. Maka kalau ada orang bilang Muhammad Al-Fatih itu menjajah Konstantinopel, tidak bisa juga kita bilang menjajah. Ya, kecuali kita pakai dengan kacamata sekarang. Ketika ada perjanjian damai antara negara-negara sekarang, satu negara menyerang negara lain itu penjajahan, betul. Tapi kalau dulu tidak ada perjanjian-perjanjian damai itu, tidak ada. Gencatan senjata itu tidak ada. Kalau kita nak menyerang, kita yang akan diserang udah. Tidak ada PBB dulu, cara bertahan ya. Tapi itu kan berlakunya untuk Islam. Kalau agama lain, kalau dia menyerang dalam segi teritori, yang lain kan yang Islam pun dipasangnya masuk Islam. Iya, tidak dibunuh. Nah, itu metode orang lain. Kalau kita tidak, la ikraha fiddin. Kita serang orang sipil tetap dihargai, rumahnya tetap rumah dia. Rumah dia tetap rumah dia. Itu kalau misalkan Islam, ya Islam menguasai suatu tanah, maka orang kaya wajib berzakat, oke, tapi dibagikan ke orang miskin di situ, tidak dibawa ke Baghdad. Anggaplah pusat pemerintahan dulu di Madinah, enak kekayaan orang Mesir tetap kekayaan orang Mesir. Beda dengan ketika Romawi menjajah Mesir, kekayaan Mesir dibawa ke Romawi. Ketika Inggris menjajah Jawa, kan juga kata orang mahkota Queen Elizabeth itu masih ada batu dari Indonesia itu.
Ya, enggak. Itu beda penjajahan. Makanya kita enggak menyebut itu penjajahan, ya enggak. Bukan. Istilahnya Al-Fatih itu bukan imperator. Ya, bukan imperator, tapi conqueror kan. Sebenarnya bukan imperator. Imperator itu ya, proksi ya, penjajah, istilah imperial. Ini enggak imperial, enggak. Ya, bukan penjajahan. Ya. Gerejanya enggak dihancurkan. Ya, gereja yang pakai kubah. Jadi itu asalnya enggak. Kubah gereja itu adalah kebiasaan orang Kristen Ortodok Timur. Termasuk menara. Iya. Berarti sekalipun Hamas misalnya gini berhasil meluluhlantakkan pada tentara Israel, menyerah tanpa syarat, rakyat Yahudi yang tidak ikut dalam berperang itu tidak boleh. Iya sudah. Tidak Tidak boleh. Ya. Awalnya kan tidak boleh kan. Istilahnya mereka datang kan merampas tanah. Ada juga yang merampas tanah. Yang kaidah tuh. Gufira fit dawam ma la yughtafaru fit dawami ma la yughtafaru fil ibtida. Ya, orang sipil yang sudah tinggal di situ ya sudah. Kita anggap dia sebagai orang situ. Kita anggap dia sebagai orang situ. Pemerintahnya tetap orang Islam. Andai dihancurkan nanti. Ya, andai dihancurkan. Kecuali mereka main-main ya, seperti Bani Qurayzah, Bani Qainuqa, ya, Bani Nadir, itu ya diusir. Silakan eksodur, ardullahi wasi'ah. Ya. Lanjut, kita bahas masalah khulu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-khulu'u lughatan mushtaqqun minal khul'i wa huwa an-naz'u. Wa syar'an furqatun bi'iwadin maqsudin raji'in li jihati zaujin. Khulu' secara bahasa adalah mushtaqqun, terambil dari al-khul'i. Khulu'u terambil dari khul'i. Artinya apa? An-naz'u, mencabut, mencopot. Mencabut, mencopot. Khulu' itu artinya mencabut, mencopot. Dan secara syara artinya furqatun, ya, pemisahan. Bi'iwadin maksudin, dengan imbalan. Iwadin itu ganti atau imbalan. Maksudin yang disengaja. Ya. Raji'in yang kembali li jihati zaujin, bagi pihak suami. Nah, ini beda khulu dengan iwad sigat taklik ya. Kalau sigat taklik kan diberikan ke pengadilan itu 10.000 atau 15.000 itu. Tapi kalau khulu ini diberikan kepada suami. Arkanul khulu'i, rukun-rukun khulu' khamsatun. Khulu' itu baru ada kalau ada rukun-rukunnya ini. Apa saja itu? Multazimun. Multazimun artinya orang yang menanggung pembayaran. Orang yang menanggung pembayaran. Boleh si istri, boleh keluarga istri. Makanya disebut multazimun saja di sini. Boleh orang lain. Boleh orang lain. Ya, makanya kita bilang tadi seperti keluarga istri. Ya, jadi tidak harus istri juga yang bayar khulu. Lapor istri misalkan kepada abangnya, abangnya yang bayarkan bisa juga. Wa but'un. Nah, kemudian ini baru istri ini. But'un ini istrinya nih. Wa iwadun, imbalan. Imbalannya. Wa sighatun, dan lafaznya. Wa zawjun, dan suami. Akad nikah di film itu sah enggak? Enggak. Walinya entah siapa, enggak. Wali entah siapa, saksi entah siapa. Itu penting juga tuh. Ini jangan dikira mentang-mentang akad nikah itu enggak boleh main-main ya. Kalau udah jelas main-mainnya ya enggak akan sah. Walinya bukan wali asli seperti itu. Jadi kalau wali asli main-main jadi istri. Kalau ditukar namanya tuh enggak jadi.
Enak. Nama asli anaknya tuh Mawar, pas di main film Melati, enak. Kalau asli satu ya. Asli satunya sah. Jadi ya. Ada video saja Nah, seorang syekh menerangkan cara ijab kabul ke muridnya. ayo. Tapi di Jawa ya, saya belum paham. Sampai diulang, andaikan saya menikahkan anak saya dengan engkau. Baca contohnya tuh enak. Saya Sah. terima. Sah. 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 Ya. Bilang lokasi. Ceraikan. Iya sih, sabui lah nama anaknya nana. Sehnya kena alu ada enak. Lanjut. Lah syartul multazim, syarat orang yang mesti membayar. Multazim, orang yang menanggung pembayaran itu apa? Itlaqut tasarruf. Dia boleh melakukan tasarruf harta, tasarruf mali, boleh melakukan transaksi harta. Berarti dia harus cerdas, tidak terpaksa, kemudian tidak kena mahjur, tidak kena hajar, ya tidak dipasung hak-hak muamalahnya, kemudian dia tidak bodoh, dia bukan budak. Syarat itulah ya. Ya syarat sama seperti syarat-syarat transaksi mali. Tasarruf itu transaksi mali yang berkaitan dengan harta. Ya. Maka tidak sah kalau dilakukan oleh orang bodoh, orang pikun, anak-anak juga tidak boleh tuh. Rasyidan itu berarti kan rasyid itu orang sudah balik dan tidak sekedar balik berakal, tapi balik dan cerdas. Sebab rusdan itu berbeda dengan mumayyiz. Mumayyiz berbeda dengan rasyid. Ya, rasyid itu cerdas. Jadi syartul bud'i, syarat istri. Syarat kemaluan ya, bud'i itu kan kemaluan artinya. Apa syarat kemaluannya? Milku zauji lahu. Itu memang milik suami. Milku zauji lahu. Ya. Masih ada hak suami pada budu itu, pada kemaluan itu. Maka perempuan tertalak satu. Apa kata perempuan ini? Kok talak satu? Nah, kalau kamu jatuhkan talak 3, nanti saya kasih kamu 100 juta, kata istrinya. Sah. Kenapa? Karena walaupun si istri sudah tertalak, suami masih punya hak rujuk. Ya, itu yang disebutkan di sini ya. Jadi kalau misalkan suami masih punya hak di situ, maka sah tuh. Lanjut. Syarat iwad, syarat imbalannya apa? Arba'atun. Yang pertama, kaunuhu maksudan. Ya. Harus disengaja, maksudan itu disengaja. Ya, 2 juta kah, 3 juta kah? Memang disengaja, memang itu. Nggak asal-asal main-main aja, ya enggak. Ya, kalau kamu ceraikan saya akan jadi wanita paling bahagia di dunia ini. Itu bukan khulu. Enggak, baru maksud ya. Apa yang dimaksud? Wa kaunuhu ma'luman, kemudian imbalannya juga harus jelas diketahui. Ceraikan saya, nanti kamu dapat sekian juta. Sekian kepada aku. Ceraikan saya, nanti kamu dapat 300 gram. 300 gram apa nih? Emas kah? Perak kah? 3 gram pasir. Wa kaunuhu raji'an li jihati zaujin, dan adalah dia raji'an kembali li jihati zaujin, bagi pihak suami. Nah, itu. Makanya yang ke hakim tuh iwadnya sebenarnya bukan iwad khulu ya, tapi sifat taklik, tetap itu talak normal tapi ditaklik atau dikaitkan dengan izin hakim. Hah? Ya. Jadi suami yang dapat untung dari iwad itu. Suami yang dapat untung dari iwad itu. Berarti kalau perceraian pengadilan itu tak khulu. Bukan, taklik. Taklik namanya. Talak mu'allaq ya. Walaupun bunyinya gugatan. Iya, tapi kan suami yang menjatuhkan di awal. Maka jatuh talak saya satu, kan itu kan lafaznya kan. Berarti suami yang menjatuhkan talak. Bukan khulu. Kalau gugatan baru istri ke pengadilan ya enggak, alasan. Barangkali alasan yang tidak ada di situ. Ya.
Itu baru khulu. Tapi kalau misalkan ke pengadilan juga namanya tetap cerai itu. Suami juga menjatuhkan cerai ujung-ujungnya. Kalau suami tidak datang dalam persidangan, Andai dipenuhi syarat-syarat sebelumnya, tidak mempergauli istri dengan baik, tidak menafkahi 3 bulan, hakim menyetujui baru. Ya, misalkan si suami tidak menggauli istrinya selama 1 tahun, dan kemudian si istri baru datang ke hakim setelah 1 tahun itu, tetap iddahnya berlaku. 3 kali suci setelah jatuh talak, bukan 3 kali suci setelah terakhir suami menyentuh dia. Ya, ini banyak juga orang salah paham nih. Enggak langsung aja nikah setelah itu ya, enggak. Karena setahun ya enggak sebut jadi nikahlah dan lain, enggak seperti itu. Ya, tetap tunggu dulu iddahnya selesai. Iddah itu sebenarnya untuk menghormati pernikahan ya, bukan sekedar untuk memastikan bahwa perut rahim kosong, bukan itu aja tujuannya, untuk menghormati pernikahan. Buktinya apa? Perempuan hamil yang kita sebutkan kemarin, perempuan hamil tapi hamilnya di luar nikah kan enggak ada iddah, enggak terhormat hamilan. Tapi justru perempuan yang nikah berkhalwat dia dengan suaminya, ya, khalwatnya muktabar, ya enggak, kemudian cerai, maka tetap ada iddah, walaupun suaminya enggak pernah menyentuh, contoh, kecuali ada mengakui kedua-duanya bahwasanya mereka tidak pernah bercampur, atau mati suaminya, tetap ada iddah, walaupun suaminya enggak pernah menyentuh dia. Kenapa? Karena iddah itu sebenarnya untuk menghormati pernikahan. Ya, bukan semata-mata memastikan bahwasanya rahimnya kosong. Kalau untuk sekedar memastikan rahim kosong, maka itu yang jadi permasalahan sekarang enak. Boleh enggak pakai test pack aja? Pergi ke OB/GYN, dokter kandungan, kemudian si perempuan ini tes, uji apakah rahimnya steril, bersih dari ini atau enggak, sperma suaminya atau enggak. Kemudian Anda misalkan masih ada sperma suami, kan bisa dicuci ya. Mohon maaf ya. Bisa aja cuci kelamin, bagaimana membersihkan kemaluan itu dari bekas-bekas sperma suaminya. Boleh enggak dia nikah setelah itu? Tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Tetap harus ada masa iddah. Ya, menghormati pernikahan. Ta'abbudi sebenarnya. Wa kaunuhu maqduran ala tasallumihi, dan adalah dia imbalannya itu maqduran, dimampui ala tasallumihi, untuk serah terima. Bisa diserah terimakan. Ya. Kalau engkau ceraikan saya, maka ambillah oleh engkau jauhi kita nalapih petang kau. Tidak. Ya. Kalau engkau jatuhkan cerai pada saya, maka ambillah buruang murai kita nalapih dulu tu. Bilo dulu kamalapihnya, enggak. Tidak bisa. Tidak. Makduran ala tasallumihi. Bisa diserah terimakan. Maka tidak bisa berarti pakai barang yang dipegang orang lain, ya, yang digadaikan di orang lain, tidak bisa juga. Ya, kamu jatuhkan talak ke saya, maka saya ambillah motor kita yang sedang dipegang atau sedang kita gadaikan kepada si fulan, itu juga tidak bisa. Ya. Lanjut. Syartu sighatil khulu'i, syarat lafaz khulu'. Syarat sighat khulu' adalah syarat sighat baik. Ada sama dengan syarat lafaz baik, sama dengan jual beli, ya nak? Istri minta cerai, ngasih imbalan kepada suami. Ya, ceraikan saya nanti kamu dapat 1 juta. Ya, ceraikan saya nanti saya bayar kamu 500.000. Nah, saya dengar begitu. Mungkin di awal-awal dulu kita belajar, itu boleh, Ustaz. Tapi mungkin nggak lazim. Ceraikanlah binimu, biasanya nikahin. Iya, saya. Takhbib. Ada. Enggak boleh kan? Kan itu merusak rumah tangga orang juga. Walaupun tanpa ada khusumat, tanpa ada permusuhan, tapi kan tetap merusak rumah tangga orang. Oh, gitu. Tapi kalau dalam fikih nggak boleh. Kalau dalam fikih bilang sah, enggak sah, sah ya. Sah. Ya. Tapi kalau boleh, enggak boleh, enggak boleh. Ya. Kena secara moral. Ya. Ceraikanlah istri kamu, nanti saya nikahi, enak. Kalau si abang perempuan bisa jadi, ya, enggak untuk dia nikahi kan yang seperti itu diwanti-wanti oleh Nabi, takhbib ya,
rusak rumah tangga orang lain untuk dia ambil istri orang tuh. Nggak boleh. Jadi istrinya 5, terus. Ya, caranya lah kok. Ya. Caranya cek kok. Ya. Tapi orang-orang awam tuh ada yang sampai beristri 7 ya. Saya berita di Madura, ya di Madura saya lihat orang kaya, ya kok bisa istrinya sebanyak? Ini masih ada orang yang awam. Masih ada awam seperti itu. Ini awam atau membangkang? Atau membangkang sering. Memang benar-benar awam. Kita syukur ada MDA barangkali ya. Nah, ini benar-benar wallahu alam lah kenapa bisa awam seperti itu. Ya. Dipanggil kiai pula tuh. Saya dulu baca beritanya 2013 kalau enggak salah. Karena orang kaya dipanggil kiai juga gitu kan. Mungkin. Pokoknya istrinya banyak. Saya kaget juga kok bisa istri banyak. Iya banyak istana tuh. Madura kan? Iya itu. Bukan. Iya. Ibu Ramadura. Kalau gimana Pak? Tapi kalau kiai pondok enggak mungkin lebih dari 4 kan bukan? Nah ini dia pengusaha. Kemudian itu istrinya 7 berapa? Jadi apa di sana itu mengabdi lebih mengabdi kepada kiainya daripada orang tua ya. Gimana cara jadi kiai di Madura? Iya ya. Pengabdian ya. Memang luar biasa. Khidmat. Abdi dalam. Ya. Kalau di sini beda lagi. Udah lewat kiai, Ceca enggak tahu saya. Iya. Lanjut. Tapi orang Madura teh hebat. Ya. Kiai ya. Orang Madura boleh ya? Ya, kiai. Kan logatnya ndak orang Madura itu ndak medok ya, Bu ya. Kalau orang Jawa medok. Logatnya lain. Ada pertanyaan tadi di luar pernikahan tentang sholat. Salah satu yang membatalkan sholat itu ketinggalan 2 rukun fi'il. 2 rukun fi'il. Nah, cara ngitung yang 2 itu gimana? Karena saya berdiri, imam ruku aman. Imam i'tidal aman. Imam mau sujud, baru bisa. Ya. 2 rukun. Batal sholat. Ya. Karena imam i'tidal kita mau ruku kan istilahnya masih membayangi imam gitu. Masih membayangi imam. Kalau sudah 3 batal sholat. Kan makmum wajib mengikuti imam. Makmum wajib mengikuti imam. Imamnya sudah sujud, dia masih berdiri. Terlalu lambat. Imamnya sudah duduk antara 2 sujud, dia masih berdiri. Apalagi imamnya sudah duduk antara 2 sujud. Ya. Itu berarti makmum durhaka pada imam. Lusyus. Ya. Ya. Boleh. Pertengahan siang. Pokoknya kita lakukan sholat duha itu umpama sholat asar. Sholat asar membatasi zuhur dengan maghrib, maka jadikan sholat duha itu membatasi subuh dengan zuhur. Setengah 7 udah bisa. Ya, kira-kira 10 menit setelah inilah terbit matahari lah. Syuruk itu kalau dalam mazhab Syafi'i sama dengan duha. Syuruk kalau dalam mazhab Syafi'i itu sama dengan sholat duha. Boleh digandengkannya? Boleh gantikan. Ya. Lanjut. Illa kalau saya lagi diam, imam sujud. Itu udah ketinggalan 2. Udah 2. Yang ketiga itu batal. Ya. Masuk imam ke rukun yang ketiga batal sholat. Saya pikir dulu pas imam ruku, pas imam i'tidal udah batal. Udah 2. Itu masih 2 kan. Masuk imam ke yang ketiga batal.
Ada satu syarat baik yang tidak berlaku dalam khulu, apa itu? Illa adamu takhallulin yasir, takhallulil yasir. Kecuali tidak ada jeda yang sedikit. Adamu tiada, takhallul jeda yasir sedikit. Berarti dalam khulu suami boleh mikir bentar. Kasih saya 1 juta nanti ceraikan saya. Terbalik. Ceraikan saya nanti saya kasih kamu 1 juta. Mikir dulu suaminya. Oke, nah itu boleh. Ya, takhallul yasir boleh dalam khulu. Kenapa? Karena asal kemaluan itu haram ya. Kita katakan apapun yang membuat kemaluan yang asalnya haram kembali menjadi haram, itu mulus, itu gampang. Lanjut, syartuz zauji, syarat suami. Kecuali kan ada salah satu syarat sigat jual beli kan tidak ada jeda antara ijab dan kabul, ya enggak? Ini boleh ada jeda. Illa ada mutakhallulin yasir, kecuali tidak ada jeda yang sedikit. Jadi tidak ada jeda yang sedikit itu bukan syarat sigat khulu, itu cuma syarat jual beli saja. Di sini tidak berlaku syarat itu. Ya, sedangkan syarat-syarat yang lain tetap berlaku. Ya, adanya kesesuaian bahasa antara ijab dengan kabul contohnya, ya enggak? Si istri mengatakan, ceraikan saya nanti kamu dapat 1 juta. Istri bilang, jadi saya ceraikan kamu kalau kamu bayar pada saya 3 juta. Itu enggak sah jadinya khulu. Ya. Syarat-syarat sigat jual beli kan itu. Sesuai antara ijab dan kabul dengan bahasa yang dipahami oleh dua belah pihak, seperti itu. Lanjut, syartu zauji, syarat suami, kaunuhu mimman yasihhu talaquhu. Kaunuhu adalah dia mimman dari orang-orang yang yasihhu sah talaquhu, talaknya. Maka tidak sah jika suaminya itu anak kecil atau gila saat dia gila contohnya, enggak. Suaminya siang gila, malam waras. Tidak sah. Tunggu dia waras. Bentuk khulu, suratul khulu'i. Bentuk khulu ayaqula Zaidun, bahwa berkata si Zaid li zaujatihi, bagi istrinya, talaqtuki bi alfi dinarin, saya talak engkau dengan 1000 dinar. Suami yang meminta pada istri. Ya, saya talak engkau kalau kamu bayar kepada saya 1000 dinar. Ya, istilah kalau kita terjemahkan ya, dengan imbalan. Bi itu dengan imbalan 1000 dinar. Berarti kaitannya selalu dengan imbalan. Yes. Efeknya ini si talaknya enggak talak raj'i lagi. Bainunah sughra namanya. Bainunah sughra itu enggak bisa rujuk. Akan tetapi kalau ingin menikah kembali, pakai akad yang baru. Kalau bainunah kubra, nikah dia dengan laki-laki lain dulu. Seperti itu. Dua bilang yang harus nikah. Yang kubra. Apa? Kalau yang kubra harus kedua-duanya nikah. Enggak, istri saja. Istri saja. Kalau suami saja. Suami enggak ada iddahnya. Suami enggak ada iddahnya. Ya. Karena ada kasus waktu itu mereka mau kembali lagi, tapi masih suami yang nikah. Yang menikah kedua. Dia pikir harus keduanya ya. Kalau yang di masyarakat tersebut justru kedua. Itu sama aja kafarat hubungan badan siang hari Ramadan kan. Orang awam mengira itu dua-duanya yang bayar kafarat, padahal cuma suami kan. Ya. Meskipun pelakunya berdua ya. Fataqulu lahu, maka berkata istri bagi suami, qabiltu, saya terima. Au yaqula laha, atau berkata suami bagi si istri, mata dhaminti li alfa dinarin fa anti taliqun. Mata, kapan? Dhaminti, kamu jamin. Li, bagi saya, alfa dinar, 1000 dinar. Kapan kamu, kalau kamu siap membayar saya 1000 dinar, fa anti taliq, maka kamu tertalak. Kapan kamu jamin, bukan kapan kamu bayar. Ini beda dengan yang pertama. Yang pertama beda ya. Saya talak kamu dengan 1000 dinar. Bayar 1000 dinar, aja tuh. Yang kedua janji dulu ya nak. Kapan kamu siap membayar? Dominta itu kan jamin.
Ya, kapan kamu bisa menjamin bagi saya 1.000 dinar, maka kamu tertalak. Apa kata si istrinya? Fataqulu lahu, maka berkata istri bagi suami, dhamintu laka alfa dinarin. Saya siap membayar untuk engkau 1.000 dinar. Saat dia siap tuh jatuh talak. Terhutang. Nggak, masih. Ini talaknya sudah jatuh, tapi dia berhutang. Itu beda dhaman dengan yang di atas ya. Langsung jatuh tuh pas dia ngomong. Ya, dhamin. Karena ini yang dia mentaklik dengan kesiapan si istri. Dia memberikan kaitan dengan kesiapan istri. Kalau jatuh talak berapa? Talak 1. Tapi dia ini ya, enggak ada rujuk ya. Walaupun talak 1 enggak ada rujuk. Nah, udah azan belum? Belum ya. Lanjut ya. At-talaqu, talak. At-talaqu lughatan halul qaidi. Wa syar'an hallu aqdin nikahi bilafzi talaqi wa nahwihi. Talak secara bahasa adalah halul qaidi, membuka ikatan. Qaid ikatan. Qaid itu ikatan, quyud buhul ya. Membuka buhul. Makanya orang bilang terkait itu terikat. Ya. Terkait itu terikat. Sudah jadi bahasa Indonesia kait. Banyak serapan bahasa Arab itu banyak. Barangkali salah satu sebabnya karena ya dulu ulama-ulama pondok menerjemahkan ya seperti itu. Kesumat, contohnya kesumat dari bahasa Arab. Usumatun. Ya dia di Kalimantan masih kan, babi itu kan khinzir kan. Di Kalimantan kan. Khinzir. Saya ikuti akun Instagram yang santun tuh. Jadi nyebut babi itu khinzir dia. Orang Cina di situ pun nyebut babi khinzir juga gitu kan. Dan secara syarak halu aqdin nikah. Akad ini juga artinya ikatan ya, sebenarnya buhul juga. Akad itu artinya buhul juga. Halu membongkar, membuka akad nikah, membuka akad nikah bilafzit tolak dengan lafaz tolak wa nahwihi dan yang semisalnya. Nah, yang semisalnya ini termasuk juga kinayah ya. Masuk juga kinayah. Ya, atau yang bahasa lain dari talak, bukan bahasa Indonesia. Kinayah itu ya pulang sajalah engkau ke rumah orang tua engkau. Kalau orang Minang berarti saya pulang aja lah ke rumah emak saya. Ya, beda ya kalau di Minang. Kalau misalkan istrinya nonton Korea, enggak, apa kata suaminya? Nikahnya lah kau jungkok. Itu balik ke niat suami. Kalau mang niat suaminya agar istrinya cerai, ya istilahnya cerai dia, kemudian biar dia nikah dengan jungkok, walaupun tidak akan mungkin terjadi ya nak. Jatuh telak. Itu kinayah ya, hati-hati ya. Ya, walaupun nggak ada kata-kata talak. Itu namanya apa? Mentalak istri dengan cara kiasan. Ya, mentalak istri dengan cara kiasan. Kalau mentalak istri dengan cara kiasan, balik ke niat suami. Balik ke niat suami. Termasuk huruf juga di situ. Ada huruf di situ di kiasan itu. Misalnya kalau kata-kata. Oh bisa huruf. Kalau misalkan hurufnya kata-kata itu sudah pasti cerai, udah tidak perlu niat. Ya, cerai, pisah sajalah kita. Pisah sajalah kita misalkan di tempat itu hurufnya pisah itu memang cerai, bukan sekedar pisah ranjang, maka jatuh talak. Makanya hati-hati ya. Lanjut. Arkanut talak, rukun-rukun talak. Rukun-rukun talak ada 5. Mutalliqun, pentalak. Suamilah. Wasighatun, lafaz talak. Wa mahallun, objek talak. Istri. Wa wilayatun alaihi, dan penguasaan atas objek talak. Memang istri dia.
Enggak, saya talak kamu. Kamu siapa? Nah, ya. Penguasaan terhadap wajib talak. Wa qasdun. Ya, dan memang sengaja. Qasdun itu dilakukan atas kesadaran, bukan gigau. Ya, bukan ketika dia kesurupan. Kalau dia sangat marah bagaimana, Sat? Atau kalau dia mabuk bagaimana, Sat? Nanti kita bahas. Ya, kalau gigau jelas enggak jatuh talak. Kalau ini bukan engkau tertalak, itu bisa dinikahi perempuan. Enggak itu talak ya. Itu talak. Kecuali dia bilang, enak kalau kamu jadi istriku dan kamu makan jengkol, jatuh talak saya satu. Itu baru khilafiyah. Udah taklik. Lanjut, syarat mutalik, syarat orang yang mentalak. Syarat mutalik isnani, 2. Yang pertama taklif, balik dan berakal, berarti tidak boleh orang gila ya. Tidak boleh orang tertidur. Lanjut, wal ikhtiar, tanpa paksaan. Ya, kalau dia terpaksa saya menceraikan kamu karena kamu selingkuh. Itu talak. Yang terpaksa itu kalau misalkan dia dipaksa oleh orang lain, ya enggak. Kalau enggak kamu talak istri kamu, saya bunuh kamu, itu baru ya. Itu terpaksa namanya. Ya, kecuali pemaksaan karena ada hak. Yang boleh maksa itu siapa? Contohnya hakim ya. Boleh hakim maksa. Dia kena AIDS, tapi nak mau juga menceraikan istrinya. Boleh hakim maksa dia menceraikan? Boleh. Ya, jangan dikira enggak boleh pula orang memaksa orang lain bercerai. Boleh juga. Lanjut. Kalau makai itu boleh dipaksa. Apa? Bisa makin narkoba. Kenapa dia dipaksa makin narkoba? Maksudnya suaminya makin narkoba. Oh, bisa saja. Dipaksa menceraikan. Ada hak, ada hak. Hak walinya. Iya, hak wali bisa. Atau hakim juga bisa. Pakai bareng-bareng. Sejak dia bersuami dengan si fulan, dia pakai narkoba. Tanya, enggak, dari mana kamu dapat narkoba? Dari suami. Marah bapaknya, enggak. Pergi dia ke rumah, ceraikan anak saya. Bisa saja. Syartu sighatit talak. Syarat lafaz talak. Ma yadullu alal firaq. Apa saja yang menunjukkan perpisahan. Apa saja yang menunjukkan atas perpisahan. Apa saja. Sorihan, gamblangkah dia? Au kinayatan, atau kiasan. Gamblang boleh, pakai kinayah pun boleh. Pokoknya menunjukkan perpisahan. Gamblang harus pakai niat juga. Enggak, kalau gamblang enggak perlu niat. Kalau yang kinayah. Kinayah baru mesti ada niat. Kalau gamblang, enggak, saya ceraikan kamu, kata saya pada tuh Cleopatra, enak. Enggak perlu pakai niat. Artis kalau main film, suami istri, dalam film itu dia jatuhkan talak. Jatuh talak. Beda dengan nikah ya. Nikah tadi beda. Ini kalau talak, jatuh talak. Saya talak kamu dengan talak 3 katanya, walaupun itu di film, jatuh talak. Karena dia pakai kamu, enak. Itu khitab. Walaupun enggak ada niat. Karena kalau pakai lafaz yang lafaz sharih enggak perlu niat. Yang perlu niat itu apa? Kiasan. Ya, menceraikan dengan kiasan baru butuh kepada niat. Bahaya juga tuh kalau lawan mainnya istrinya di sini. Ya makanya. Makanya. Lawan mainnya berarti mainnya nikah aja. Nikah aja jangan cerai. Makanya pakai pemeran pembantu. Makanya jangan jadi artis. Syartu mahallit talak. Syarat objek talak. Kaunhu zaujatan, adalah dia istri. Kalau istri orang enggak sah ya. Talak kamu 100 kali katanya. Kapan kita nikah?
Iya, lu nikah lah caranya. Ya, talak itu sangat gampang jatuhnya. Nikah itu sangat susah sahnya. Nikah itu susah sahnya, tapi sangat gampang batalnya, gitulah istilahnya. Nikah itu sahnya susah, batalnya gampang. Kalau harta, halalnya gampang, haramnya yang susah. Harta. Ya bukan dikit-dikit haram. Ustadz dapat daging di jalan, itu bisa jadi daging babi enggak? Ambil saja halal. Lu ketah, boleh dimakan. Dapat di Manado. Kecuali di Manado, di Amerika, di Thailand. Kalau di Pekumu dapat daging pinggir jalan dah, lu kata halal. Tapi tetap diumumkan ya. Tetap diumumkan. Pas diumumkan, yang datang orang Batak. Sudah dimaafkan ya. Gantilah itu. Gawat ya. Lanjut. Syarat Banyaknya transaksi itu. di siko. Lain. Ada orang kok yang cerita orang Babulu. Orang Babulu kan. Tapi yang ada penyebati itu orang Kristen. Iya. Datang ke sini. Iya. Kan kalau berburu itu sekedar membunuh babi itu Bis. yang itu dilarang kan. Iya. Karena enggak boleh berlarang. Atau dibawa Di orang Kristen. Dijualnya. Enggak boleh kalau menjual ya. Enggak boleh kalau dijual ya. Ada juga orang yang berburu itu memang sengaja dibawa itu dijualnya ke orang. Itu enggak boleh. Langsung datang. Kalau orang tu mambiak saja semarannya dagingnya kok piti itu enggak jual beli deh nak. Tanpa akad. Bisa tanpa akad bisa tuh. Hibah saja. Berarti karena dia najis itu. Yes, najis enggak bisa diperjualbelikan. Kalau kita jual ke Rusia, makanya itu yang saya bilang, kenapa kita nak tanam aja ganja banyak-banyak kemudian kita jual ke Belanda. Belanda kan legal kan? Tetap enggak boleh. Tapi kalau ganja ya paham lah ya maksudnya ya. Saya nak ingin lanjutkan ya. Nanti direkam pula dipotong enak. Masuk penjara pula enggak gaji Jumat sudah. Sama. Talak itu bahasa Arab, cerai itu bahasa Indonesia. Lanjut. Syartul wilayati ala mahalli talaq, syarat kepenguasaan atas objek talak. Kaunuhu milkan lil mutallik, adalah kepenguasaan itu milik si pentalak. Jadi bapak si pentalak tidak sah. Perwalian itu milik si pentalak. ada pertanyaan, apakah misalnya orang ini awam dia nggak tahu kalau tolak itu sebegitu bahayanya gitu. Ternyata dia udah berkali-kali mentolak istri. Gimana sih hukum pernikahan mereka? Batal. Walaupun dia nggak tahu. Salah dia, salah dia. Baru di kemudian hari dia tahu kalau saya mentolak itu gimana? Istilah anaknya gimana? Ini enggak anak Arab. Tolak anak. Saya abstain dulu. Saya abstain dulu lah ya. Apakah talaknya sah atau tidak? Tapi memang permasalahan ketidaktahuan dalam satu kasus itu banyak dimaafkan tuh. Amalnya dimaafkan, tapi ketidaktahuannya tidak dimaafkan. Contohnya orang yang berhubungan badan di siang hari Ramadan tanpa tahu kalau itu menyebabkan kafarat. Dia tahunya ini membatalkan puasa saja, tapi dia tidak tahu kalau itu perlu kafarat. Dia udah tahu kemudian, ternyata wajib kafarat, dia tidak perlu bayar kafarat. Berarti yang dihukuminya ketidaktahuannya tetap dosa. Karena dia beramal karena ketidaktahuan. Efek hukumnya tidak ada, efek kafaratnya tidak ada. Tapi untuk nikah, wallahu a'lam, saya tidak berani juga ya bilang tidak ada efek hukum. Kalau kita bilang tidak sah, kalau kita bilang sah, berarti efeknya anak-anaknya itu anak-anak haram semua. Kalau kita bilang tidak sah talaknya, berarti seolah-olah kita mengatakan bahwasanya kemaluannya tetap halal. Padahal kaidahnya al-aslu fil abda al-hurmah. Asal dari kemaluan adalah haram. Hal kecil apapun yang membuat kemaluan tadi kembali menjadi haram, maka itu jatuh
kembali menjadi haram untuk kemaluan. Ya. Lanjut. Syartul qasdi lit talak, syarat maksud dan tujuan bagi talak. Syarat kesadaran ya, sengaja. Al qasdu itu kesengajaan. Ada orang yang latah ya enggak? Saya ketemu orang latah tuh jarang-jarang tapi ada. Ya. Pokoknya apa yang kita sebut dia ulang-ulang. Apa yang kita sebut dia ulang-ulang. Ranjang nyanyi. Jangan seperti itu. Berawal dari ejekan atau pengulang. Iya. Itu jadi enggak. Tourette syndrome kalau bahasa Inggrisnya. Tourette ya. Iya bisa jadi. Ada tuh video saya lihat orang Tourette syndrome itu dikumpulkan dalam satu ruangan sehingga masing-masing memancing yang lain ya. Enggak sudah-sudah ya jadi daur. Ya. Ayak sidal lafzat talaq li maknahu, bahwasanya dia sadar lafaz talak itu bagi maknanya. Ya, sadar dia bahwasanya lafaz talak itu untuk maknanya. Ini hanya sekedar contoh aja ya, misalkan nama istrinya Tolik. Nama istrinya siapa? Tolik nama istrinya. Apa dia bilang? Tolik. Ya, Tolik. Kalau suami bilang pada istrinya dalam bahasa Arab, orang yang kena cerai, ya itu talak. Kan Tolik itu artinya perempuan yang kena talak. Tolik itu artinya perempuan kena talak. Kebetulan istrinya namanya Tolik. Itu enggak. Kan tolik itu selain artinya perempuan tertalak, artinya juga orang merdeka. Tolik itu orang merdeka juga artinya. Sama dengan fatin. Fatin itu kan salah satu maknanya penyebab fitnah. Penyebab arti aslinya kan fatin, penyebab fitnah. Arti lainnya apa? Perempuan yang sangat cantik. Fatin. Kalau itu memang ada arti fatin itu penyebab fitnah. Iya kan memang arti aslinya fitnah. Fatin. Pakai tot. Faton itu cerdas biasanya. Faton. Ya. Kalau pakai ta itu fitnah jadinya. Tapi fatin, kenapa disebut fatin? Dan memang nama-nama seperti itu tidak dimuannaskan ya. Jangan sebut fatinah pula, enggak. Fatin. Atau perempuan haid bukan haidah, haid tetap. Perempuan hamil, jangan hamilah. Walaupun dalam bahasa Arab memang jadi muannas itu kan pakai ta marbutah ya enggak. Muslim, muslimah, kan seperti mukmin, mukminah. Tapi kalau untuk sesuatu yang hanya ada perempuan, tidak perlu dikasih tamar butoh. Lanjut, suratul talaq. Contoh bentuk talak, ayaqula Zaidun li zaujatihi al-hadirati, bahwa berkata Zaid bagi istrinya yang ada bersamanya. Istrinya ada bersama dia, apa katanya? Kamu tertalak. Anti taliq. Kamu tertalak. Wafil ghaibah, dan pada istrinya yang tidak ada bersamanya. Ghaibah itu istrinya di tempat lain, ghaib. Kalau istrinya tidak berada di bersamanya, maka dia sebut namanya Hindun tertalak. Hindun tertalak. Makanya misalkan suaminya di WC enggak marah pada istrinya, apa kata suaminya? Rencarain kau. Enggak jatuh satupun. Karena istrinya tidak ada di situ. Itu berarti dianggap matematis. Ya. Jadi bertanya, polik kan simpan. Yes. Kok bisa maknanya? Karena dia lazim, Ustaz. Lazim. Suami bukan talik, suami mutalliq. Ya, sama dengan dukhul. Dakhil itu artinya orang yang masuk, bukan orang yang memasukkan. Tolik itu artinya kan lepas. Berarti istri ini orang yang lepas. Kalau suami adalah orang yang melepaskan. Maka kita pakai wazan mutalliq. Ya. Meng. Yang meng. Kalau ini istri orang yang terlepas. Taliq. Dia lazim. Fi'ilnya lazim. Kalau suami mutalliq. Ya. Kalau pakai isim maf'ul silakan anti mutallaq, bukan taliq, bukan matlub, mutallaq pakai isim maf'ul yang wazan taf'il. Mutallaq. Setelah asar kita bahas tentang rujuk. Sampai situ dulu, wallahu taala alam.
A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Tadi kita bahas talak, sekarang kita bahas rujuk. Nanti kita bahas level-level marah lagi ya. Ada yang level marahnya mentalak istri, ada yang level marahnya mengilah istri, ada yang levelnya menzihar istri gitu kan. Ada lagi yang melian istri gitu. Ya, nanti talak sudah, sekarang rujuk kita bahas. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ar-raj'atu rujuk. Raja'atu rujuk. Ini sama dengan ar-rak'atu ruku'. Wazannya ya. Rakaat itu sama wazan dengan raja'ah. Wazan satu lagi masdarnya juga ruku', ruju'. Ya. Ar-raj'atu lughatan al-marratu minar ruju'i. Ya. Raja'ah itu secara bahasa adalah ya, pelaksanaan dari rujuk. Ya, pelaksanaan rujuk. Raja'atu rujuk. Wa syar'an, dan secara syarak raddul mar'ati, mengembalikan seorang perempuan ilan nikahi, ke dalam ikatan pernikahan. Kembali perempuan itu ke dalam ikatan pernikahan min talaqin, dari sebab talak. Ya, kalau perempuan keluar dari pernikahan karena sebab kematian itu tidak bisa lagi gitu ya. Dah mati istrinya, saya rujuk, engkau anak ada cerita. Ghairi ba'inin, talaknya tidak boleh juga talak ba'in. Baik itu ba'in sughra ataupun kubra. Ba'in kecil ataupun ba'in besar. Fil iddati, dalam masa iddah. Mesti dalam masa iddah. Ala wajhin maksusin, atas cara khusus. Apa bu? Ba'in itu maksudnya talak yang tidak bisa rujuk lagi. Talak kan ada dua ya, ada talak raj'i, ada talak ba'in. Talak ba'in adalah talak yang tidak bisa rujuk lagi. Makanya di sini disebut rujuk hanya bisa dari talak yang bukan ba'in. Talak biasa. Kalau talak ba'in maka tidak bisa rujuk. Ba'in itu artinya pisah habis ya, cerai. Ba'in itu kan artinya berpisah habis. Ba'in. Tidak ba'in. Ba'in. Sebab penulisan bahasa Indonesia kan iya pakai kamar itu. Karena bentuk lainnya bainunah ya. Karena bentuk lainnya bainunah. sebelum definisi yang salah. Muhammad bin Idris ya. Kawannya Muhammad bin Idris. Udah tahu Ustaz? Dibuat status oleh Ustaz Danang Putra. Ini hebat nih. Ini tidak bisa dimaafkan. Itu kalau vokalis dikasih mimbar. Kalau Ustaz Adi Hidayat memang logatnya seperti itu. Ana. Tapi ada Al-Qur'an memang ada logat orang Arab seperti itu ada. Tapi penulisannya tetap hamzah gitu. Tapi saya temukan di bahasa Indonesia Pak ini dikasih koma. Iya. Sebenarnya koma di atas tuh beda ya. Koma ain dengan koma hamzah tergantung penerbit. Makanya di awal-awal buku yang ada transliterisasi itu tuh dia buat koma di atas mana yang ain, mana yang koma di atas yang hamzah. Beda. Ha, kadang-kadang ha dikasih titik di bawah seperti itu. Kan pedoman transliterisasi. Ba'in ya. Ala wajhin maksusin, atas cara yang khusus. Caranya gimana? Boleh nak dipegang-pegang aja langsung gitu kan? Jadi dalam masa iddah. Dalam masa iddah. Fil iddati, dalam masa iddah. Udah habis iddah enggak bisa lagi. harus dalam masa iddah. Ya. Di luar masa iddah enggak rujuk namanya lagi. Ulang lagi. Dalam bentuk yang khusus, atas bentuk yang khusus maksudnya lafaznya khusus, enggak bisa salah-salah aja. Ya enggak, maafkan saya ya, enggak cukup itu. Dulu saya pernah dengar dari seorang penceramah, dia cukup katanya saya mohon maaf, misalnya dia cukup memeluk istrinya sudah rujuk. Belum. Harus dengan lafaz. Batal nikah dengan lafaz, maka rujuknya juga mesti dengan lafaz. Ya, ini masalah kemaluan ya.
Sedangkan masalah barang aja, masalah bai'ul mu'atah, jual beli tanpa akad aja itu dalam mazhab Syafi'i kabair, dosa besar. Apalagi ini. Itulah. Atau memang ada masalahnya? Mungkin ada, wallahu alam, kita nggak tahu. Mazhab Syafi'i ini memang mazhab yang paling ini ya, paling ketat ya. Masalah semuanya. masalah najis juga ketat, masalah tayamum juga ketat. Ya, nah, salah akad juga ketat, salah nikah juga ketat. Karena kita nak memperhatikan ini, ya, secara fikih kita nak memperhatikan orang sulit menjalankan atau enggak. Kita nak perhatikan itu. Ya, nah. Gimana caranya orang kutub utara tayamum? Enggak ada tayamum. Kalau enggak ada debu enggak bisa tayamum. Gitu. Ya, nah. Lalu terus gimana yang hidup di sana? Pindah gitu. Sepertinya enggak. Lanjut, arkanur raj'ati, rukun rujuk. Rukun rujuk salasatun. 3. Tapi tentang tadi itu misalnya berandai-andai. Misalkan ada 2 mazhab. Ya. Mazhab selain mazhab Syafi'i yang membolehkan jual beli najis misalkan. Ya. Habis itu ada seseorang di dunia usahanya kok gadang, tapi ada jual beli najis. Ya. Taruhlah kotoran ayam misalnya. Ya. Misalnya produksi telur ayam kan. Ini kan ayamnya banyak. Jadi sebenarnya peluang usaha kok yang kotoran ayam tadi bisa diperjualbelikan jadi bisnis gadang. Ya. Tapi kalau nyoba mazhab Syafi'i tidak jadi itu dijalankan. Ya. Tapi malah diambil alih di orang yang mazhabnya bukan Syafi'i, kemudian gadangnya dengan usaha itu. Ya. Kemudian setelah di akhirat nanti, pas ketika di sidang, rupanya itu ada kelonggaran. Iya, iya. Pas itu dibolehkan ternyata untuk berjual beli najis, khusus yang kotoran ayam misalnya. Apakah ada kompensasi untuk orang yang meninggal? Selalu ditambah pahala. Iya, pasti dapat pahala. Pasti dapat pahala. Orang yang meninggalkan perbuatan haram dalam i'tikadnya pasti dapat pahala, enak. Ya, tidak akan menyesal dia, enak. Enak. Dalam mazhab Syafi'i boleh makan anjing, enak. Walah payahna. Dalam mazhab Maliki boleh makan anjing, enak. Walah payah nahan selero, enak. Kita udah terjajah, enak makan cubadak, wak. Cubadak gizinya, enak. Ternyata pas di akhirat terbuka bahwasanya anjing itu halal. Misalkan anggap hakikatnya ternyata halal, wallahu alam ya, karena hakikat itu Allah yang tahu. Ya sudah. Kita tetap dapat pahala karena meninggalkan yang haram. Tarkul haram ya. Perbuatan haram itu kalau dilakukan berpahala, kalau dilakukan berdosa, ditinggalkan berpahala. Balik ke i'tikad kita. Kayak zon kita bagaimana. Ya, jadi bukan netral ya pahalanya, enggak, bertambah itu pahalanya. Karena dia meninggalkan sesuatu yang dia yakini haram. Ya. Dan enggak dibuat-buat, ada rujukannya gitu. Ada rujukan ya, bukan haram-haram buat-buat aja. Ini haram nih, Maulid Nabi haram nih. Nah, itu dosa ya. Kenapa? Dosa kena goblok. Dosa menghalalkan yang haram sama dengan mengharamkan yang halal ya. Ganti-ganti hukum. Kalau mujtahid salah dengan dasar ijtihad tetap dapat satu pahala. Kalau awam tidak berijtihad kemudian dia haramkan yang halal, berarti dia mengharamkan yang halal. Kalau tidak ada ilmu, dengan apa dia mengharamkan? Dengan nafsu. Ya. Mengganti rumput di Gelora kan tidak seperti mujtahid. Itu nampak tuh yo. Itu serupa mujtahid yang bercita. Kalau serupa IJS nak, JIS nak. JIS ya. Itu serupa mujtahid yang bercita. Kalau serupa artinya dapat pahala kecil. Bisa jadi. Negara rugi 6 miliar. Bisa jadi ya. Seperti Muawiyah dan Ali kan banyak juga orang menyatakan Muawiyah itu dapat satu pahala juga. Padahal orang banyak mati. Ya, tapi kan kalau yang itu isinya untuk gengsi apa? Iya itulah. Soalnya kalau kita kaji-kaji betul negara ini banyak dosa ya. Karena ada hal yang lebih urgen daripada itu. Nabi jatuh pada orang miskin ya. Bara guru ngaji nanti terjamin. Dia untuk ganti rumput. Ya, untuk ganti rumput. Hanya dia biar memutar ekonomi. Selalu itu alasan. Lebih parah. Saya kira dana negara ini harus dikeluarkan untuk revolusi mental, bukan revolusi rumput. Karena mental generasi muda ini sudah benar-benar rusak. Ya, gimana kita mau mengubah negara ini kalau mental kita masih ambil gorengan 5 bayarnya 3 gitu.
Saya bilang revolusi mental itu memang benar-benar revolusi. Guru itu dikasih senjata untuk mendidik anak-anak. Ya, guru ini kan sekarang dikebiri. Ngasih nilai rendah enggak boleh, mukul enggak boleh. Seolah-olah anak-anak itu akan mengetahui ya, teori yang melandasi teori kurikulum merdeka sekarang itu apa? Keyakinan bahwasanya setiap manusia itu punya nilai kebaikan di hatinya. Nah, saya bilang semua manusia itu punya nilai setan dalam hatinya kalau saya pribadi. Asal manusia itu jahat. Saya bilang ya, asal manusia itu jahat. Ya, kenapa saya bilang asal manusia jahat? Ini mohon maaf nih, kalau Ustaz ada kekuatan, dikasih kekuatan oleh Allah, tidak terlihat oleh orang lain. Yang mau Ustaz lakukan apa? Cenderung yang buruk kan kita lakukan kan. Kita dikasih kekuatan flash misalkan, bisa bergerak 1 detik. Kami tidak tahu Ustaz pernah keluar. Gara-gara saking cepatnya Ustaz keluar. Ya enggak? Mau ngapain tuh? Ya itulah. Kalau kita ini diberikan kekuatan super, kita tidak akan seperti Superman. Tidak akan. Kita ini kan seperti Homelander gitu kan. Superhero jahat kita ini, tidak akan jadi orang-orang baik. Karena memang tabiat manusia itu tabiat fisik lah. Tabiat tanah itu membawa kita ke bawah. Tapi kalau orang yang kuat ruahnya, kuat akalnya, ruah itu ya memang tidak punya syahwat. Ruah tidak punya syahwat. Ilmunya ada, akalnya ada. Nah, itu akan membuat seseorang mulia. Ya. Yang menghalangi manusia itu berbuat jahat itu kan sebenarnya malu. Kasih manusia topeng, maka dia akan berbuat apa yang dia inginkan. Kasih manusia topeng, maka dia akan berbuat apa yang dia inginkan tanpa takut malu. Ya enggak? Kita kalau di kampung kan malu kita berbuat apa-apa, tapi kalau di daerah lain, Orang kenal. ya karena orang kenal kita malu. Enggak daerah lain. Jakarta, ada kenalan. Ya enggak? Baik ke peti pijat cik lah saya Jakarta enak, saya enggak tahu. Ya itu gawat. Gawat. Ya, makanya saya tidak percaya tuh konsep anak-anak tuh punya kebaikan moral asli. Betul, oke, manusia punya kebaikan moral asli sebagaimana manusia juga punya fitrah keburukan. Ya. Tapi masalahnya yang dominan mana? Kenapa ada aturan jinayat? Kenapa ada aturan hukum? Kenapa tidak semua orang di Indonesia ini saja dibuat seperti itu? Jangan paksa orang pakai helm, jangan kasih hukuman. Biarkan saja lah orang pakai helm atau tidak, tunggu keinginan dari hatinya. Kan di sekolah seperti itu guru-guru disuruh. Biarkan anak murid ini melakukan kebaikan atas dasar dorongan jiwanya. Kenapa kok koruptor juga enggak digitukan juga? Pembunuh enggak digitukan juga sekalian? Enggak, karena kita paham ya, ada manusia yang paham kias. Dengan sudut mata kita lihat dia berhenti dari perbuatan buruknya. Dengan berhenti dari perbuatan buruknya. Ada manusia yang enggak paham dengan itu. Diapakan? Dengan rotan. Orang enggak paham dengan bahasa manusia, maka kita pakai bahasa kerbau dengan dia. Ya. Ya nak, bahasa kerbau itu apa? Cambuk. Lacuy. Nah, itu yang saya maksud revolusi mental itu. Anak-anak sekolah sekarang luar biasa. Nakalnya luar biasa. Saya takutnya kalau anak saya entah saya sekolahkan besok tidak. Ya nak, anggap dia baik, anggap anak kita baik, anggap anak orang baik, tapi lingkungan yang membuat dia buruk. Kenapa? Karena hal buruk dibiarkan. Hal buruk tetap diapresiasi. Ya, yang diglorifikasi sekarang siapa? Orang yang ganti kelamin gitu kan. Anggaplah itu dianggap lelucon, ya, putri kecil ayah seperti itu. Ada yang diklarifikasi yang kedua ada jenderal juga. Iya. Jadi kalau kita bilang revolusi mental, ya revolusi mental itu berarti mulai dari memberikan kekuatan bagi orang-orang yang dapat merevolusi mental anak-anak itu. Ya. Dan misi merusak generasi. Boleh jadi, ini kan udah rusak. Guru disuruh menghamba kepada murid. Kemudian sekolah harus ramah anak. Sekolah tidak harus ramah anak. Warnet ramah anak, oke. Diskotik ramah pengunjung, oke. Sekolah itu memang tempat penyiksaan, tapi disiksa untuk jadi lebih baik. Siapa bilang belajar tuh enak? Tidak ada belajar tuh enak. Kalau enak semua orang berilmu. Iya, semua orang berilmu jadinya. Belajar tuh memang harus tidak enak. Siapa yang lolos dari ketidakenakan itu? Ya, tidak enak itu lolos dia dari ketidakenakan itu orang sukses. Ini belajar sambil bermain, oke, konsepnya belajar sambil bermain, tapi tetap saja belajar itu belajar, pasti ada ndak enaknya gitu. Boleh ngasih PR, boleh menghardi. Nah, rusak anak-anak sekarang tuh ujian. Sekarang saya ngawas ujian saya santai aja lah dah. Ujian. Nggak tahu ini, tidak ini, terserah. Anak-anak itu juga tahu bahwasanya walaupun dia gagal ujian dia nggak akan tinggal kelas. Beda dengan dulu, enggak takut betul kita tinggal kelas.
Apalagi kalau kita punya adik di bawah kita 1 tahun, sekelas lo dia adik dan kau, enak. Satu kelas dan nanti dengan adiknya, nah ada ketakutan itu ada, dan manusia memang harus ada takut ya. Manusia tuh mesti punya takut karena rasa takut yang membuat manusia itu bertahan. Kalau manusia tidak takut ketinggian, tidak takut harimau, punah manusia dari dulu. Rasa takut, rasa lapar, rasa bahagia, rasa senang, rasa cinta itu semua membuat manusia bertahan. Ya, itu aspek fisik. Tapi aspek fisik itu kalau tidak dikontrol jadinya ya ammaratun bisu. Wa inna nafsa la ammaratun bisu. Ya, asli nafsu itu menyuruh kepada yang buruk. Itu kan Nabi Yusuf yang bilang. Bagaimana caranya agar nafsu itu jadi mutmainnah? Harus ada ini. Tapi dasarnya memang ruh itu tidak ada syahwat. Ruh tidak ada syahwat. Jadi di surga itu bukan ruh. Ruh juga. Isi jasad. Dikasih fisik ya. Dibangkitkan. Makanya disebut hasyar itu kan dibangkitkan kembali, jasad kita yang sudah hilang itu dibangkitkan kembali. Bukan dengan jasad yang kiri. Iya, walaupun bukan dengan jasad. Dosen dua kali berdoa katanya yang disiksa di neraka itu ruhnya. Allah nyebut jildun. Kullama nadijat. Ya enggak, setiap kulit itu nadijat, matang, maka badalnahum juludan ghairah. Allah ganti dengan kulit yang lain. Ruh enggak ada kulit. Kalau Allah sebut kulit berarti dibuatkan kulit untuk ruh itu. Ya, dibuatkan wadah untuk ruh itu. Dan memang penduduk neraka itu diciptakan jasad itu lebih besar daripada jasad yang di dunia. Supaya lebih merasakan azab. Bisa jadi. Gini lah ya, ini kulit tangan saya ini boleh jadi asalnya dari ayam. Kulit sapi itu asalnya dari rumput kan? Iya kan? Iya kan? Oke. Pembentukan kulit. Ya, ini kan protein nih. Ini daging ini kan protein nih. Kan berarti protein yang ada di kulit di darah saya itu berasal dari apa yang kita makan. Berarti kulit itu saya atau bukan? Bukan. Aslinya bukan. Hakikatnya bukan. Makanya wajar saja Allah kemudian buatkan kulit baru bagi orang-orang di surga. Apakah dia tetap merasakan? Iya. Tapi kan itu bukan kulitnya. Ya, memang bukan kulitnya, tapi terhubung. Sarafnya terhubung. Ya. Itulah, tapi ya cara berpikir kita di surga wallahu alam. Kan itu yang kita contohkan ya enggak? Kita di surga kemudian ketemu dengan orang yang pernah ngambil sandal kita dulu. Seorang yang membunuh kita terbunuh ya enggak? Tapi yang membunuh kita kebetulan muslim juga. Ya kan kata Umar ya enggak? Siapa yang bunuh saya? Oh, Abu Lu'lu, orang Majusi ya. Oh, betul. Enggak sebut disuruh besok. Nah, kalau seperti Ali bin Abi Thalib berjumpa pembunuhnya gimana? Hafiz Quran pula, enak. Ibnu Muljam, hafiz Quran. Wallahu alam, cara berpikir kita di surga tentu berbeda dengan cara pikir kita di dunia. Lanjut. Arkanur raj'ati thalathatun, rukun-rukun rujuk ada 3, sighatun, sigat lafaznya, wa mahallun dan objeknya, istri maksudnya, wa murtaji'un dan orang yang minta rujuk. Murtaji' orang yang minta rujuk. Suami. Ada yang bertanya, ketika melafazkan sigat rujuk yang khusus itu, apakah butuh saksi? Enggak. Tapi hakim boleh minta saksi. Hakim boleh minta saksi. Atau istri boleh minta saksi. Bakal kaca-kaca saja dan koda. Enak. Allah merujuk tadi bilo, saya saksi boleh. Sah. Akad nikah tidak sah melalui video call, perhatikan. Akad nikah lewat video call tidak sah, tapi talak lewat video call sah. Tidak sah. Itulah. Tidak pakai mazhab Syafi'i. Calon istrinya di Mekah bukan sedang berihram tapi wali dengan calon suaminya di situ. Kecuali istrinya yang di Makkah, wali dan suami di kampung, boleh tuh. Tapi kalau suami di Makkah, wali di kampung, dua-duanya yang video tidak sah. Ya. Tapi syaratnya istrinya tidak sedang ihram ya, sudah tahallul. Ya, itu bisa tuh. Saking susahnya nikah. Kenapa? Karena asal kemaluan itu haram.
potong seketik. Ya. Enggak botak deh. Walaupun hanya ujung rambut. Walaupun ujung rambut. Ada Karena itu juga yang nikah yang anggota PBB, anggota pertama PBB nikah lewat video call. ya viral pula. Ya. Ya, Itu enggak sah, enggak sah. Islam. Itu kalau tanya ke saya ya. Ya, tanya ke Bajri lain lagi. Tanya orang lain ya. Pokoknya yang melakukan akad kan laki-laki dengan bapak si perempuan. Yang dua ini mesti ketemu langsung. Istrinya mau di Makkah, mau di Rusia, mau di Amerika, terserah istrinya di mana. Oh iya, masih dalam inkubator istrinya. Sah ya, kita bahas sahnya ya. Tidak semua yang sah itu. Tidak semua yang sah itu halal ya. Anak sama anak. Sepupuan. Sepupu boleh nikah. Anak ibu dengan anak adik ibu boleh nikah. Walaupun kita kan sekandung. Anak kita itu dia cuma sepupuan, boleh. Ya bukan mahram. Lanjut. Syurutus sighatir raja'ah. Syarat sigat rujuk. Salah satun, 3. Lafzun yush'iru bil murad. Lafaz yang mengesankan tujuan. Lafaz yang memberi kesan dengan tujuan. Ya, saya kembalikan engkau, kembalilah ke pelukanku. Enggak. Bahasa apapun, pokoknya menunjukkan rujuk. Tanpa diulang akad. Lafaznya lafaz rujuk saja. Kemudian watanjizun. Tanjiz itu artinya tanpa kalau-kalau. Ya, kalau kamu masih sayang padaku, kembalilah padaku. Itu enggak dulu. Ya, tanjiz itu mutlak. Kalau masih aku bakalan balik tapi jangan pakai jekol itu enggak satu. Kan dikaitkan gitu. Ya, enggak. Tanjiz harus jelas-jelas. Atau kalau kamu mau kembalilah padaku kalau kamu mau. Ya, entah nak apa kayaknya. Enggak ada ente. Padahal itu kan hak suami, bukan dikembalikan kepada keinginan istri, enggak. Wa adamu tauqid, dan tanpa ada batasan waktu. Aku beri kamu waktu 3 hari, enggak ada tauqid. Tapi kalau mensyaratkan talak dengan batasan waktu sah kan? Contohnya? Misalkan istrinya khusus. Oh bisa. Kalau kau tidak kembali 3 hari, boleh. Kau tertalak. Ya, sah. Langsung talak boleh ditaklik, rujuk enggak boleh ditaklik. Ya. Talak boleh ditaklik, rujuk. Karena balik ke kaidah awal, nikah itu untuk bisa halalnya, kemaluan itu untuk bisa jadi halal susah. Untuk bisa jadi haram gampang. Ya, salat juga enggak boleh kan. Terus syurutu mahallir raj'ati thamaniyatun. Syarat objek rujuk ada 8. Ada 8. Kaunuha zaujatan, adalah dia istri. Maksudnya masih dalam masa iddah kan. Kalau masih dalam masa iddah kan masih istri kita. Wa kaunuha mautu'atan, dan adalah dia sudah digauli. Kalau belum ada digauli berarti ya enggak ada iddah kan. Dia istri dan sudah digauli. Walaupun digauli dengan cara haram ya. Dari belakang misalkan. Ya, salah lubang misalkan, tetap sah. Sudah digauli berarti. Wa kaunuha muayyanatan, dan adalah dia jelas. Yang dirujuk itu jelas, dia talak 2 istrinya, kemudian salah satu dari kalian aku rujuk. Yang mana nih? Yang paling cantik, merasa cantik dua-duanya.
Sah, kalau dua kan jelas dua-duanya enggak. Cek Buya Zami petang. Si rangka juga pitiang. Bajalan berdua-dua. Cek rancak, cek santiang payah milih no. Pilih dua. Kalau di sini si rangka itu yang sawah, air tawar. Kapitiang itu yang di laut. Iya. Ranca, ya ranca. Nah ranca bisa jadi pandi ya kan. Yang sulit itu udah gak ranca. Ya, tak ranca. Makanya kita mesti ini ya, punya value. Tapi kabarnya santiang itu bisa menutupi ketidakrancaan. Betul. Betul, ranca bagus. Santiang bisa menutupi ketidakrancaan. Menutupi 2/3. Ya. Jadi baru. Tapi perempuan pintar, kaya, tidak betul laki-laki. Perempuan pintar dan kaya tidak akan butuh laki-laki. I can take care of myself. Lanjut. Tapi itu ada yang bantah teori itu. Batu aja. BBM kendaraan yang kau gunakan itu tanpa minyak ya. Iya gitu, iya. Salah. Cobalah kali semua bor minyak enak. Bahkan buat skincare orang dulu lagi. Yang lucu enggak itu. Tidak ada woman tanpa man. Woman tanpa man, wow. Lanjut. Wa kaunuha qabilatan lil hilli. Dan adalah dia si perempuan itu qabilatan lil hilli. Menerima bagi halal. Ya, bisa dihalalkan kembali. Tapi setelah ditalak murtad dia, ya enggak, setelah ditalak murtad dia, itu enggak bisa dirujuk. Murtad ya, seandainya mu'alaf balik ya. Apa harus dengan akad nikah baru? Gimana? Misalnya kan ditalak satu, murtad itu si istri, mu'alaf lagi. Mu'alaf ya, balik, ulang lagi. Akad nikah baru atau cukup ya, aja? Ulang lagi itu. Karena pernah murtad. Pernah murtad. Lanjut, wa kaunuha mutlaqatan. Mutallaqatan. Dan adalah dia tertalak, bukan terfasakh nikah ya. Kalau yang berpisah karena fasakh nikah, tidak bisa rujuk. Contohnya setelah nikah ketahuan bahwasanya mereka ini saudara sepersusuan. Itu berarti tanpa talak pun nikahnya batal. Tidak bisa rujuk. Fasakh itu batal nikah tanpa talak. Contohnya kasusnya perempuan dan laki-laki sudah nikah, baru ketahuan kalau mereka ternyata saudara persusuan. Atau bisa jadi saudara kandung. Ya, lebih parah lagi tuh. Itu anaknya basah. Karena ada syubhat tetap bisa dinasab pada bapak. Karena ada syubhat. Ya. Lanjut, wa kaunu talaqiha bila iwadin. Dan adalah talaknya tanpa iwad. Maksudnya talaknya talak mutlak, bukan khulu tadi ya. Talaknya adalah tanpa iwad, tanpa imbalan. Berarti talaknya talak normal, bukan talak khulu. Bila iwad, tanpa imbalan. Wa kaunu adadi talaqiha ghaira mustawfin. Adalah bilangan talaknya belum penuh. Belum penuh maksudnya apa? Bukan talak 3. Adalah bilangan talaknya belum penuh, tidak full. Maksudnya bukan talak 3. Yang terakhir wa kaunuha fil iddah, adalah dia masih dalam masa iddah. Masih berada dalam masa iddah. Itu syarat-syarat istri yang dirujuk. Syarat suami murtaja', syarat suami ithnani 2, ikhtiar tidak terpaksa, wa ahliyatun nikah binafsihi, dan ahli menikah dengan dirinya dan memang mampu menikah. Ya bukan orang gila istilahnya ya. Bukan orang gila, bukan orang idiot, bukan orang kesurupan.
Tidak terpaksa dan cakap menikah itu. Cakap memenuhi syarat orang yang boleh menikahkan dirinya sendiri. Suratul Raja'ah. Contoh bentuk rujuk. Ayyaqula Zaidun limutallaqatihi. Bahwa berkata si Z bagi istrinya yang tertalak mutallaqah. Nah, ya, jadi kita bilang kalau madi, kalau lazim, kalau mujarrad taliq. Kalau mazid mutallaqah. Bagi yang tertalaknya talaqan ghaira bain, talaknya tidak bain. Ya, bain tadi apa? Talak pisah ya. Talak cerai. Ya, talaknya masih talak yang raj'i, masih ada kemungkinan rujuk. Wahya fi iddatihi, dan dia si perempuan itu masih berada dalam masa iddah suaminya. Ya, banyak syaratnya enggak? Istrinya yang tertalak, talaknya bukan talak bain, dan dia masih berada dalam masa iddahnya. Raja'tuki, saya rujuk engkau. Au amsaktuki, atau saya tahan engkau. Saya pertahankan engkau. In kanat hadiratan, kalau istrinya ada di situ. Langsung dia ngomong ke istrinya pakai kamu, enak. Saya rujuk kamu, saya pertahankan kamu. Kalau istrinya hadir di situ. Wa fil ghaibah, kalau istrinya ghaib, ya ini istrinya bukan orang bunian ya. Istri gaib, enggak, istrinya kalau enggak ada di situ. Ya, sen raja'tu Hindan, sebut namanya. Saya rujuk si Indi. Kan bahasa kitanya Hindun nih, Hindun enak. Bahasa halusnya Indi enak. Hindi. Saya rujuk si Hindun. Au amsaktu Hindan, atau saya pertahankan si Hindun. Nah, jadi istri tidak perlu hadir. Yang penting adalah lafaz rujuk. Tapi tiba-tiba suami pulang, kemudian dia pegang-pegang istrinya. Ngapain nih kamu pegang-pegang saya? Kata istrinya. Saya sudah rujuk kamu kok. Kapan? Siapa saksi? Boleh istri minta saksi. Apa buktinya? Kalau enggak, ulang lagi. Biar istri yakin. Ya, mengulang enggak masalah. Mengulang rujuk enggak masalah. Mengulang talak yang jatuh dua enak. Kalau mengulang rujuk enggak masalah ya. Berarti kalau istri yang belum dirujuk, kalau kita sentuh dosa. Yes, enggak boleh khalwat juga. Istri tetap di rumah, berarti kita talak istri, kita harus pikir ya. Istri selama masa iddah wajib tetap berada di rumah pernikahan, suami yang keluar rumah. Jangan mentang-mentang istri ditalak, kemudian istri pula yang keluar rumah. Enggak. Walaupun kita yang bayar rumah itu, walaupun rumah itu rumah orang tua kita, bahkan kita angkat kaki di rumah. Atau kalau enggak bisa, maka carikan rumah untuk istri selama masa iddahnya. Karena perempuan masa iddah enggak boleh keluar-keluar rumah malam hari. Ya, siang hari boleh dia nyari nafkah misalkan. Malam hari tetap harus tidur di situ. Makanya ada artis yang kemarin perceraiannya itu viral, itu kan dikritik orang, dikira agamawan gitu kan, religius, tapi ternyata tidak menghormati masa iddah. Harusnya masa ya harusnya masa iddah jangan seperti itu, jangan udah liar langsung aja gitu kan. Ya sama pikir. Ya. Jadi orang memandang Islam dari sosok ini jadi salah. Iya. Wallahu a'lam. Maksudnya dalam masa iddah enggak boleh. Enggak boleh. Menor gitu. Enggak boleh. Dandan menor enggak boleh. Ya. Oh, kemarin itu apa? Saya normal-normal aja lah. Ya, sekedar enggak pucat. Keluar rumah siang boleh, malamnya harus di rumah. Malamnya harus di rumah ya. Ya, kalau cari nafkah oke lah. Ini enggak cari nafkah, ini cari kaya. Beda ya cari nafkah yang cari kaya ya. Popularitas untuk makan. Ya. Bertahan hidup. Lanjut. Ya itulah ya, habis kan. Gila lagi. Ini level orang yang marah pada istrinya nih ya. Mana yang lebih sakit bagi perempuan? Diceraikan langsung atau enggak diceraikan tapi enggak disentuh-sentuh suami? Hah? Mana yang sakit, langsung mati atau dibuat cacat? Nah, ini dia nih ilah. Dia enggak diceraikan tapi suaminya bersumpah enggak akan menyentuh istrinya lagi. Nah, digantung enggak batali.
HTS ya, hubungan tanpa status. Sampai situlah dulu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.